Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi A tahun 2022 ingin mempresentasikan tentang struktur manajemen perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia terbuka dari proses hilir ke hulu. Bisa di next. Saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Erin Yamanda Apriana dengan NIM 2205121417. Saya Andrea Mayra Kenaya dengan NIM 2205121418. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 2205121403. topik pembahasan pada presentasi kali ini terdapat ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua terdapat pembahasan, yang ketiga terdapat kesimpulan. Bisa di next. Latar belakang PT Garuda Indonesia Terbuka merupakan sebuah maskapai penerbangan nasional Indonesia dengan struktur bisnis terintegrasi dari hilir ke hulu. Garuda Indonesia mengelola anak perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional dan terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia berkualitas, perencanaan rute, dan pengadaan pesawat yang efisien. Bisa di next. Proses dari hilir ke hulu perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia Terbuka. Proses operasional dan strategis PT Garuda Indonesia Terbuka mengikuti serangkaian langkah dari hilir ke hulu. Awalnya, perusahaan fokus pada layanan transportasi udara, melibatkan perawatan armada pesawat, penjadwalan penerbangan, dan pelayanan pada penumpang. Setelah tahap operasional berjalan secara lancar, perusahaan memasarkan layanan melalui strategi pemasaran yang kuat dan promosi. Divisi keuangan bertanggung jawab atas manajemen keuangan termasuk pendapatan, pengeluaran, dan perencanaan anggaran. Selama proses ini, perusahaan juga mematuhi regulasi keselamatan penerbangan. Di tahap hulu, PT Garuda Indonesia Terbuka melakukan evaluasi, pengembangan rencana bisnis, ekspansi pasar, dan inovasi produk. Divisi Sumber Daya Manusia mengelola tenaga kerja dari rekrutmen hingga pengembangan karir, memastikan operasional yang efektif dan pelayanan berkualitas. Bisa di next. Garuda Indonesia memprioritaskan langkah-langkah berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi maskapai penerbangan terkemuka dengan layanan berkualitas tinggi dan memberikan kontribusi positif terhadap industri penerbangan dan ekonomi nasional. Proses ini mencakup semua aspek operasional, manajemen, dan pengembangan anak perusahaan, di mana di sini tahap hilir atau operasional membawai tahap pemasaran dan promosi, kemudian di bawahnya ada tahap keuangan, kemudian di bawahnya juga terdapat tahap kepatuhan regulasi keselamatan, kemudian tahap hulur atau strategis, kemudian yang terakhir terdapat tahap sumber daya manusia. Jadi next. Berikut merupakan gambaran anak perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia, di mana sebagai induk perusahaannya yaitu PT Garuda Indonesia yang berwarna hijau merupakan anak perusahaan, kemudian yang berwarna biru muda merupakan cucu perusahaan, kemudian yang berwarna oranye merupakan cicit perusahaan, dan yang abu-abu merupakan joint partner. Bisa di next. Baik, selanjutnya penjelasannya yaitu perusahaan anak atau anak perusahaan adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh perusahaan induk, namun dijalankan secara terpisah dengan kebijakan, manajemen, dan kepemilikan aset yang independen. Dalam konteks Garuda Indonesia sebagai perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, anak perusahaan adalah entitas bisnis yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Garuda Indonesia dan dioperasikan secara terpisah dengan tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Next. Anak perusahaan yang pertama yaitu GMF Aero Asia. Anak perusahaan Garuda Indonesia yang berfokus pada perawatan dan perbaikan pesawat, memberikan layanan kepada Garuda Indonesia dan maskapai lain. Lalu yang kedua ada Citylink Indonesia, yaitu maskapai penerbangan berbiaya rendah yang dimiliki sepenuhnya oleh Garuda Indonesia.
ini beroperasi terpisah dan menghubungkan berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga ada GMF Aero Asia Singapura, yaitu anak perusahaan Garuda Indonesia di Singapura yang menyediakan layanan perawatan pesawat kepada maskapai dari berbagai negara. Next. Lalu anak perusahaan yang keempat yaitu ada Garuda Indonesia Holidays, divisi yang menyediakan paket liburan lengkap dengan penerbangan, akomodasi, transportasi, dan kegiatan liburan. Lalu yang kelima ada Aerosystem Indonesia, yaitu anak perusahaan Garuda Indonesia yang menyediakan suku cadang dan peralatan pesawat kepada Garuda Indonesia dan maskapai lainnya. Yang keenam ada Garuda Food Group, yaitu anak perusahaan Garuda Indonesia di industri makanan dan minuman, terkenal dengan produk makanan ringan dan minuman energi. Next. Selanjutnya, pembahasan low top level manajemen perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia Tbk. Struktur manajemen PT Garuda Indonesia mencakup 3 tingkat utama, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tingkatannya. Yang pertama ada tingkat rendah atau low level management, yaitu yang pertama staf operasional dan karyawan, terdiri dari awak kabin dan pilot. Ini bertanggung jawab pada keselamatan penumpang dan pengelolaan operasional penerbangan harian, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan selama perjalanan udara. Lalu yang kedua ada petugas pemeriksa bagasi dan pelayanan bandara yang membantu penumpang dalam memeriksa bagasi, check-in, dan layanan bandara lainnya. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada tingkat menengah atau middle level management. Yang kedua ada manajer operasional dan keuangan, terdiri dari manajer bandara yang bertugas mengelola operasi harian bandara, termasuk menangani pesawat, penumpang, dan kargo. Yang kedua ada manajer keuangan, bertanggung jawab atas aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga ada manajer sumber daya manusia dan pengembangan, terdiri dari manajer sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam proses perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan kinerja karyawan. Selanjutnya ada manajer pengembangan bisnis yang bertanggung jawab pada perancangan strategi bisnis, evaluasi pasar, serta perluasan ke pasar-pasar baru. Selanjutnya, tingkat tinggi atau top level management, ada direksi yang terdiri dari Chief Executive Officer atau CEO yang bertanggung jawab atas visi, arah strategis, serta kontinuitas bisnis perusahaan. Yang kedua ada Chief Operating Officer atau COO bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan termasuk manajemen armada, kelangsungan operasional, dan pemeliharaan pesawat. Yang ketiga terdapat Chief Financial Officer atau CFO bertanggung jawab atas aspek keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan. Selanjutnya terdapat Chief Human Resource Officer atau CHRO bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik sumber daya manusia, pengembangan karyawan, serta kelangsungan tenaga kerja. Selanjutnya ada Chief Marketing Officer atau CMO bertanggung jawab untuk merumuskan strategi pemasaran, merancang kampanye iklan, dan mengelola citra merek perusahaan untuk menarik pelanggan. Yang selanjutnya Chief Information Officer atau CIO bertanggung jawab atas manajemen dan inovasi teknologi informasi dalam organisasi, termasuk infrastruktur TI dan aplikasi bisnis. Selanjutnya, Chief Legal Officer atau CLO bertanggung jawab dalam menangani isu-isu hukum perusahaan, termasuk perjanjian kontrak, kepatuhan hukum, dan proses litigasi.
Selanjutnya ada Chief Business Development Officer atau CBO, bertanggung jawab atas pengembangan strategi bisnis baru, kemitraan, dan ekspansi pasar. Dan yang kelima ada Dewan Direksi, yaitu bertanggung jawab atas keputusan besar, mengawasi manajemen eksekutif, dan menjaga kepentingan pemegang saham sebagai komite pengawasan tertinggi yang dipilih oleh pemegang saham. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari level manajemen yang ada pada PT Garuda, yaitu PT Garuda Indonesia memiliki struktur bisnis terintegrasi dari hilir ke hulu. Operasionalnya didukung oleh manajemen SDM berkualitas, perencanaan rute, dan pengadaan pesawat efisien. Anak perusahaannya seperti GMF Aero Asia, Citylink Indonesia, dan lainnya berperan penting dalam mendiversifikasi bisnis. Struktur manajemen mencakup tingkat rendah, menengah, dan tertinggi atau direksi yang memimpin perusahaan dengan visi strategis. Keberhasilan Garuda Indonesia juga diperkuat oleh komitmen terhadap kualitas layanan dan operasional, menjadikannya pemain utama di industri penerbangan. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.